sebab-sebab seseorang hamba dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Karena tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat faqad faz, sungguh telah beruntung. Sekaya apapun manusia di dunia itu belum tentu beruntung. Setinggi apapun jabatan manusia di dunia ini belum tentu beruntung. Karena kekayaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa tetapkan kekayaan itu sesaat dan Allah bisa hilangkan kekayaan itu sesaat. Begitu juga jabatan. Sehingga keberuntungan apapun di dunia ini tidak akan kekal. Lalu keberuntungan yang kekal dan hakiki itu seperti apa? Disebutkan dalam surah Al-Imran bahwa kalau kita keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar fi Ramadan wa dzalika kulla lailatin." Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya, dan itu setiap malam. Jadi setiap malam Allah akan mencatat satu persatu hamba-hamba yang dikehendakinya bahwa hamba itu tidak akan masuk neraka selamanya, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Artinya Bu, kalau seandainya satu di antara kita di bulan Ramadan nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat bahwa salah satu dari kita itu dibebaskan oleh Allah dari neraka, maka sejak malam dicatatnya kita sampai kiamat kita tidak mungkin masuk ke neraka. Artinya dipastikan masuk surga. Dan ini kesuksesan luar biasa. Karena seorang mukmin itu kenapa tidak pernah rehat dari ibadah, tidak pernah istirahat dari beramal saleh, tidak pernah berhenti dari kebaikan, karena tujuan akhir finishnya adalah surga. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau baru satu kakiku masuk surga dan satunya belum menginjak surga, belum aman bagiku. Kalau dua-dua kakinya sudah masuk surga, barulah aman. Akan tetapi keinginan seperti itu terkadang hanya sebatas hayalan dan cita-cita saja. Sebagaimana orang Arab mengatakan, tarjun najata walam taslik masalikaha, inna safinata la tajri al yabas. Engkau mengharap ingin selamat, engkau mengharap ingin masuk surga dan terbebas dari neraka, tapi tidak pernah menempuh jalan. Bagaimana mungkin kapal lautan bisa berjalan di padang pasir? Mustahil. Sehingga dari sinilah tujuan utama hidup kita adalah meraih surga dan menghindar dirikan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari masuknya kita ke neraka. Lah, bagaimana caranya Ramadan ini menjadikan penyebab kita ini dibebaskan dari api neraka? Nikmat besar. Nikmat yang sangat besar itu adalah ketika Ramadan tahun ini menjadikan kita salah satu orang yang dicatat Allah dibebaskan dari api neraka. Apakah semua orang yang berpuasa akan dibebaskan? Apakah semua yang tarawih akan dibebaskan dari api neraka? Inilah kita akan kupas pada siang hari ini. Apa sih penyebab Ramadan ini menjadikan kita itkun minan nar? Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa
Salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Bulan di mana dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan itu salah satu sebab kita mendapatkan sorga dan menjauh dari neraka. Perhatikan 3 hadis, semua terdapat dalam Sahihaini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan-pilihan bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan, bagaimana caranya seorang hamba itu diampuni dosa-dosanya. Pilihan yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, artinya yakin dengan kewajibannya, yakin dengan perintahnya, yakin bahwa rukun Islam itu salah satunya perintah puasa. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jelas dari sini keistimewaan puasa itu adalah penyebab diampuni dosa. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa? Seperti orang-orang tua yang sudah tua, tidak sanggup dia menahan lapar dan dahaga, ataupun orang sakit gitu ya, yang tidak sanggup berpuasa lagi. Adakah penyebab ampunan dosa bagi dia? Ada. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang tegak melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, penuh iman, keyakinan akan perintahnya, dan ihtisab, mengharap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau karena usia yang sudah sepuh yang tidak sanggup dia melakukan puasa, ada pilihan yang kedua, salat tarawih. Jangan tinggalkan. Walaupun dia tidak puasa, ya, jangan tinggalkan tarawih. Ustaz, saya tidak bisa puasa, tarawih juga tidak bisa karena sakit ini itu macam-macam. Ada enggak jalan lain supaya dosa-dosa kita diampuni? Ada. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, 1 malam sih. Kalau puasa kan 1 bulan tiap hari, salat tarawih 1 bulan tiap malam. Kalau Lailatul Qadar itu cuma 1 malam saja. Bagi Anda yang tidak bisa berpuasa karena uzur, bagi Anda yang tidak bisa tarawih karena uzur, maka jangan tinggalkan 1 malam di malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam itu dengan ibadah. Hidupkan malam itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menghidupkan 1 malam di malam Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, syariat Islam ini indah. Tidak bisa yang berat, kasih yang ringan. Tidak bisa yang ringan, kasih yang lebih ringan lagi. Itulah syariat Islam. Allah berikan pilihan-pilihan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penyebab orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan dibebaskan dari api neraka. Saya akan sebutkan 15 penyebab orang itu bisa terbebas dari api neraka. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi fil imani wal amal min salatin wa siyamin wa sairil amal. Diperlukan keikhlasan karena Allah pada keimanan dan amal, baik salat, puasa atau seluruh amal. Artinya bahwa ketika seseorang itu berpuasa, puasanya lillah karena Allah. Puasanya bukan puasa ikut-ikutan. Karena orang puasa, masa saya tak puasa, malu dong, gitu ya. Puasanya bukan karena dipaksa, suami suruh puasa, kalau enggak diceraikan, puasalah Ustaz, kan. Ada ceraikan gitu. Kemudian puasanya bukan karena riyah, ya, karena ingin dipandang orang. Dan puasa itu sebenarnya menjadikan hamba ikhlas itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan ibadah yang lain, Bu. Sebab ibadah itu terbagi 2. Ada ibadah yang sifatnya zahirah, ada ibadah yang sifatnya batinah. Ada ibadah itu zahirah, nampak, Bu, seperti sholat nampak, takbiratul ikhram sampai salam. Ada orang haji nampak gitu ya berangkatnya. Ada orang
zakat nampak harta yang di bawahnya. Tapi ada ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu ibadah yang tidak tampak. Salah satunya puasa. Puasa itu tidak tampak, Bu. Saya melihat ibu ini yang banyak hadir di sini. Saya kan tidak tahu mana satu yang puasa. Di antara ibu, umpamanya, karena ketika dikasih minuman ada satu ustaz tidak mau minum gitu ya. Bisa saja dia malas minum kan itu ya. Bukan berarti dia puasa. Jadi tidak bisa kan orang itu mendeteksi si anu puasa. Karena puasa itu ibadah sirriyah. Memungkinkan orang itu ikhlas kecuali kalau dia ngomong saya lagi puasa. Maaf ibu-ibu ya, jangan kasih minum saya lagi puasa. Itulah lagi itu riya ibu ya. Jadi kalau dia memberitahu dengan tujuan riya ya jelas, ya itu puasanya bukan karena Allah, puasanya karena manusia, ya. Maka ikhlas itu salah satu penyebab itkun minan nar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtagi bihi wajhallah illa harramallahu alaihi nar." Tidaklah seorang hamba akan mendapatkan balasan pada hari kiamat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu dia mengharap wajah Allah alias ikhlas, kecuali Allah haramkan padanya api neraka. Maka penyebab puasa kita ini menjadi penyebab itkun minan nar, bahwa kita dibebaskan dari api neraka dengan puasanya. Jadikan puasa itu sebuah amalan keikhlasan. Satu. Yang kedua, ij'al li nafsika rasidan minal bukai min khasyatillah. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan muraqabah, bahwa kita ini sedang diawasi Allah. Sehingga karena bulan ini sedang diawasi oleh Allah Azza wa Jal, dan puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu wasilah, Bu ya. Di antara rahasia puasa itu apa, Bu? Kita ini merasa diawasi. Coba Bu ya, Ibu berada di rumah, ada makanan, ada minuman, tapi kan lagi puasa. Pasti Ibu kan nggak mau ngambil makanan minuman itu. Kenapa? Padahal nggak ada orang kok. Nggak ada CCTV juga, karena ibu tahu ibu sedang puasa, dan itu bentuk muraqabah. Lah kalau seandainya seseorang itu sampai tertanam sifat muraqabah, kemudian setelah itu tertanam khusyuk, sampai kemudian dia bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut ibadah puasanya tidak diterima, takut tarawehnya tidak diterima, akhirnya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul mengatakan, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah. Kata Nabi SAW, dua mata tidak mungkin disentuh oleh neraka. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Ramadan ini bulan muhasabah, bulan menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Setelah 1 tahun penuh, 11 bulan loh kita sudah banyak bergelimang dosa, maksiat gitu kan. Sekarang masuk Ramadan, jadikan 1 Ramadan ini penggugur dosa-dosa kita. Makanya Imam Jauzi, Al-Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa 11 bulan sebelumnya. Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa 11 bulan sebelumnya. Dengan cara apa? Bertobat, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ihris ala ta'atillahi wa rasulih fima amara bihi wa fima nahaya anhu. Fa fi ta'atillahi wa rasulih fawzun la tusahibuha hasaratan. Upayakan di bulan Ramadan ini kita senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Apapun yang diperintahkan keduanya, laksanakan. Apapun yang dilarang keduanya, tinggalkan. Karena pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu, tidak mungkin orang itu dirugikan. Dan itu bentuk faz, keberuntungan. Allah mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan
'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Kata para ulama tafsir, maksud kesuksesan di sini adalah dia tidak akan dimasukkan ke neraka. Usahakan, ya. Yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang bisa kita tinggalkan, tinggalkan. Karena menjauhi larangan dan mengerjakan perintah di bulan Ramadan ini mudah, Ibu, ya. Berbeda dengan di luar Ramadan. Kenapa saya katakan mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di bulan Ramadan ini? Karena setan-setan itu yang selalu setiap hari gentayangan menggoda ibu-ibu itu, ya. Itu di bulan Ramadan sudah nggak ada gentayangan lagi itu. Karena sudah terikat dia, sudah terborgol. Dalam sabda Nabi, sufidatis syayatin, setannya sudah terborgol, terikat, sehingga tidak keliaran lagi separah di luar Ramadan. Yang kedua, hawa nafsu ditekan dengan puasa. Hawa nafsu ditekan dengan puasa. Kemudian yang ketiga, hidayah dibuka. Sehingga ketika tiga faktor ini penyebab orang susah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, di bulan Ramadan ini semua tiga faktor ini bisa ditekan. Sehingga bisalah seseorang itu mudah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang biasa di luar Ramadan, pamannya kan, jaranglah baca Quran, jarang berzikir, jadi berzikir, jarang sholat duha, jadi duha, gitu ya. Yang biasa Ramadan suka gibah, ada malas, Bu, ya, karena puasa kan malas banyak ngomong, Bu, ya. Kalau ada orang ngajak gibah kok terus ngomong, jangan-jangan tak puasa tuh, karena orang puasa kan malas ngomong tuh, ya. Jadi ini yang nomor 3. Yang nomor 4, alij da'aka alladhi yakhulu bainaka wa bainal jannah. Hilangkan penghalang yang menghalangi dirimu dan sorga. Hilangkan penghalang yang menghalangi kamu dari sorga. Apa penghalang-penghalang itu? Salah satu penghalang kita masuk sorga adalah maksiat. Makanya Adam dikeluarkan dari sorga itu karena maksiat. Kenapa Adam dikeluarkan dari sorga? Karena maksiat. Kenapa iblis dikeluarkan dari sorga? Karena maksiat. Maka upayakan di bulan Ramadan tekan maksiat. Tekan maksiat. Tanamkan di hatimu bahwa saya ingin tobat. Karena maksiat itu hanya bisa diampuni dengan cara tobat. Lihat kasus seorang pembunuh di zaman Bani Israel yang membunuh 99 jiwa plus dengan seorang rahib, akhirnya genap 100 nyawa. Tetapi dia punya keinginan bertobat. Akhirnya tobatnya diterima. Padahal dia belum sampai ke tempat yang dimaksud untuk bertobat. Baru ada niat dan baru berjalan. Belum sampai ke tempat tobat, dia sudah mati. Tetapi Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka tanamkan Ramadan ini, kita harus betul-betul bertobat. Tobat sudah, kalau yang suka gunjing, ghibah, berhenti. Udah, jangan lagi. Dan sekarang ini yang paling banyak maksiat itu dilakukan oleh ibu adalah dunia medsos. Ya, biasanya kalau yang sudah pegang handphone itu, wah, itulah maksiat terberat hari ini. Maksiat terberat hari ini handphone. Anak-anak jadi rusak, ya. Bukan hanya anak-anak umum, anak-anak ibu-ibu yang sudah ngaji loh bisa rusak gara-gara handphone. Hebatnya handphone, Bu, luar biasa, ya kan? Kalau dulu ngerusak orang itu lama gitu, yang mempengaruhi dulu. Ini tidak. Dengan pegang handphone itu bisa rusak semuanya. Hubungan rumah tangga bisa hancur. Hubungan orang tua dengan anak bisa hancur, hubungan suami istri bisa hancur, hubungan kawan bisa hancur tuh gara-gara handphone tuh. Ya. Yang harusnya sibuk membaca Quran, sibuk baca WA, WhatsApp, gitu ya. Yang harusnya tengok YouTube jadi main TikTok. Ini zaman sekarang itu. Ya. Jadi semua disibukkan kayaknya dari pagi ke pagi itu hanya handphone aja. Hilang tuh waktu. Coba niatkan Ramadan ini, jauhkan saya cerai 3 talak bagi handphone, gitu ya. Cerai 3 kali sama handphone selama Ramadan. Ya, kalau bisa itu nggak usahlah main handphone di bulan Ramadan. Belikan handphone jadul saja. Handphone jadul kan nggak ada screenshotnya, gitu ya. Nggak ada pegang-pegang. Dia cuman WA, telepon, SMS, ya kan. Ini yang nomor 3, yang nomor 4. Yang nomor 5,
Ya, berdoa kepada Allah, ad-du'a wal luju' ilallah wal ilhah bi talabil idki minan nar. Yang nomor 5, Bu, jangan tinggalkan doa. Bukan hanya berdoa, tetapi ada ilhah. Ilhah itu merengek, Bu. Kayak anak kecil minta mainan sama ibu, minta uang sama ibu, kayak apa kalau nggak dikasih itu? Wah, kan itu kan guling-guling gitu kan. Nangis-nangis, jerit-jerit, gitu. Maksudnya bukan kayak gitu doanya, bukan guling-guling, jerit-jerit, seperti anak meminta sesuatu kepada orang tua. Ya. Jadi ibu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan itu agar dibebaskan dari api neraka. Kapan itu? Kapan doa itu dipanjatkan, Bu? Dalam sebuah hadis, Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah itu pada setiap hari dan malam akan membebaskan hambanya dari api neraka, dan itu di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayustajaba lahu. Dan bagi seorang muslim itu punya doa yang mustajab, yang ia permintakan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidil Qadir, ketika beliau memberikan catatan kapan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat hamba-hamba ini di bulan Ramadan akan dibebaskan dari api neraka, kata beliau, Inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin. Artinya Allah itu akan memerdekakan hambanya ketika saat hendak berbuka. Waqta fitri kulli yaumin min Ramadan wa huwa tamamul ghurub. Artinya Allah akan memerdekakan kita dari api neraka itu setiap hari di bulan Ramadan saat menjelang berbuka sampai terbenam matahari. Itu waktunya, Bu. Jadi saya nasihatkan kepada ibu, tolong ya 5 menit lah sebelum berbuka jadilah. 5 menit saja ya. Jangan sibukkan apa-apa. Sudah aktivitas dapur tutup. Jangan lagi kemudian ada yang ngepal-ngepul lagi di dapur itu. Sudah tinggalkan semua aktivitas 5 menit sebelum berbuka, Bu. Karena ada ibu-ibu itu masih sibuk sampai azan di dapur. Ngapain? Ya kan? Jadi 5 menit sebelum berbuka sudah tutup semuanya, matikan kompor semuanya. Ibu bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ibu angkat 2 tangan, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang tuaku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan pasanganku, suamiku, anak-anakku dari neraka. Kan tidak lama ngomong begitu, Bu. Ya. Itu setiap hari, dan itu waktunya, kata Imam Al-Munawi itu adalah menjelang berbuka tuh. Allah catat hamba-hambanya setiap hari dan malam itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tolong, Bu, ya. Jadi 5 menit sebelum menjelang berbuka ajari anak-anaknya, ya tolong nak berdoa, ini doanya, tolong doakan ibu jangan sampai masuk neraka nak ya. Begitu kan enak, Bu, pendidikannya, ya kan? Tolong nak doakan ayahmu jangan sampai masuk neraka, gitu ya. Doakan saudaramu, diajari itu doanya itu. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka, orang tuaku, saudaraku, anakku, dan begitu seterusnya. Itu tidak lama lah, tidak sampai 5 menit ngomong begitu tuh. Ya. Dan merengek gitu ya. Makanya kan bukan hanya sekedar berdoa, tapi betul-betul meminta. Meminta kepada Allah seperti anak kecil minta sesuatu sama orang tua. Harusnya seperti itu. Ya. Ini mah tidak gitu kan, asik sibuk pegang remote, tengok channel yang paling cepat azannya ini di mana ini. Jadi kadang-kadang ada orang mungkin tidak paham gitu ya, orang-orang awam lah, dia habiskan ngabuburit itu nongkrong di depan TV gitu ya, sambil nonton apa itu, drakor atau apa itu namanya, ya macam-macam itu, sampai azan loh. Dia nggak berbuka karena belum selesai filmnya itu. Kan aneh orang kayak gini nih. Dia nggak sayang gitu ya. Ramadan lewat begitu saja. Makanya celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan keluar kok nggak satu dosa pun nggak diampuni. Ini kenapa gitu ya. Makanya ini penting ya. Maka nasihat yang kelima, bahwa salah satu penyebab orang yang berpuasa dibebaskan dari api neraka adalah doa. Doa menjelang berbuka. Kemudian yang nomor 6, ya tentu bagi laki-laki kathratul khuta wal masyi fi ilal masjid. Kathratul khuta wal masyi fi sabilillah, ataupun ilal masjid, atau
qada'il hawaij, ya kan? Perbanyak langkah ke masjid, perbanyak langkah di jalan Allah, perbanyak langkah untuk memberikan kebutuhan kepada manusia. Seperti di bulan Ramadan ini jadikan bulan kita menolong orang, gitu kan? Siapalah orang-orang yang miskin, tetangga kita yang kesusahan, tetangga kita yang kekurangan, gitu ya. Karena Ramadan ini jadikan kesempatan itu, cari orang-orang itu kita sedekah kepada mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, man aghbarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di jalan Allah, Allah haramkan dia dari api neraka. Jadi kalau ibu berjalan nenteng sedekah, bawa nasi bungkus gitu ya, cari orang yang susah, kita kasih makan, kita kasih sedekah, kita kasih sarung, kita kasih songkok supaya dia sholat, kita kasih mushaf dan begitu seterusnya, maka itu penyebab Ramadan ini pembawa berkah bagi kita, dan kita satu di antara orang yang dibebaskan api neraka. Kemudian yang nomor 7, ad-difa'an irdil muslim fi ghaibatihi. Berusaha Bu untuk tidak menggibah orang, berusaha untuk tidak menjelek-jelekan orang. Bahkan dia membela orang yang dijelek-jelekan kalau itu tidak benar. Marah dia kalau ada orang gibah. Nggak boleh gibah di sini. Kalau gitu saya gibah di sana pun tak boleh. Bukan berarti di sini boleh, sana boleh gitu. Pokoknya saya larang kalian gibah. Nah, jadi kita menolong orang ketika orang itu pergi ada orang gibah, kita larang dia. Ya, maka salah satu penyebab puasa kita ini adalah akan berkualitas dan menyebabkan kita terbebas dari api neraka. Kata Rasul, man dabba an lahmi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang berusaha menjauh dari daging saudaranya dengan cara gibah, dia tidak mau menggibah, bahkan dia membela, ada orang yang gibahin dia larang, nggak boleh, maka hak Allah atas dia untuk memerdekakan orang ini dari api neraka. Maka jadilah Bu pemerang gibah. Perangi gibah itu. Jangan ibu pula pelaku gibahnya. Ya, jadi ada orang gibah langsung diserang. Gak boleh gibah di sini. Ya, lebih baik manfaat yang lainnya. Kalau ibu lagi ngobrol nih sama kawan, yang satu mulai ngorek-ngorek gibah-gibah orang, langsung ibu tegur, jangan bicara itulah, yang lain aja. Gak boleh kita gibahin orang. Jadi langsung kita refleks seperti itu. Ya, bukan jadi pendengar setia gitu ya. Ketika saudaranya ngomongin orang malah dikorek-korek. Apalagi ceritanya? Gimana tuh? Apa kejadiannya? Lalu berapa episode tuh? Jadi akhirnya kemudian makin berkembang ceritanya kan begitu. Maka ini juga penyebab puasanya tidak berkualitas. Ramadannya nggak berkualitas. Kalau lisannya belum dijaga, masih menggibahin orang dan membiarkan orang gibah ya. Kemudian yang nomor 8 ya. U'fu anin nas. U'fu anin nas. Maka maafkanlah atas kesalahan manusia. Maafkan akan kesalahan manusia. Di dunia ini orang tidak lepas daripada zalim dan mazlum. Ada orang zalim, ada orang yang dizalimi, itu nggak mungkin lepas di dunia. Ada orang yang berusaha tidak menyakiti orang saja disakiti orang. Ada orang berusaha tidak gibah orang aja digibahin orang. Ada orang yang tidak mencaci maki orang dicaci pula dia sama orang. Di dunia ini tidak lepas daripada itu, zalim dan mazlum. Ya, maka sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memaafkan siapapun yang menyakiti dia. Memang berat Bu memaafkan orang itu. Minta maaf berat, tapi memaafkan kan lebih berat lagi Bu ya. Tapi kalau itu bisa kita lakukan sebelum tidur, kita katakan saya maafkan setiap orang yang mendolimi, yang menggibahi, yang menghina, yang mencaci maki saya. Wow, itu luar biasa. Berarti memang ibu punya kelembutan hati luar biasa. Ya. Maka ini juga salah satu yang menjadikan puasa kita ini berkualitas. Ramadan kita berkualitas sehingga dengan sebab itu kita dimasukkan hamba-hamba Allah yang itkun minan nar. Kemudian yang nomor 9, al-harsu 'alal qiyam fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadri fa fiha al-itqu aktsar. Kalau seandainya kita masuk di malam Lailatul Qadar nanti di bulan Ramadan, kita berusaha hidupkan malam-malam itu. Kita bisa hidupkan dengan ibadah, maka semakin banyak lagi perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian yang nomor 10, al-muhafadatu ala salatai al-fajri wal asri. Jaga 2 salat Bu di bulan Ramadan itu. Pertama salat fajar, kedua salat asar. Karena Rasul mengatakan lan yali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubihi. Tidak akan disentuh api neraka seseorang yang salat sebelum terbenam matahari, maksudnya salat asar,
sebelum terbit matahari maksudnya salat subuh, dan sebelum terbenam matahari maksudnya salat asar. Jaga waktu-waktunya, Bu. Kalau sudah datang waktu asar segera salat, ya. Kalau datang waktu subuh segera salat. Kemudian juga yang nomor 11, al-muhafadzatu ala arba' raka'atin qabla dhuhri wa ba'dah. Jaga salat rawatib, Bu, terutama ba'diyah dan qabliyah zuhur. Terutama ba'diyah dan qabliyah zuhur, karena Rasul mengatakan man yuhafid ala arba' raka'atin qabla dhuhri wa arba' ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan padanya api neraka. Kemudian yang nomor 12, it'am at-ta'am lil masakin. Berusaha memberi makan fakir miskin. Ya kan? Maka itu juga penyebab al-itqun minan nar. Kemudian juga yang nomor berapa itu? 12 adalah samahatul akhlak. Berusaha untuk memperbaiki akhlak di bulan Ramadan itu, ya. Yang memudahkan orang. Kata Rasulullah SAW, man kana hayyinan layyinan qariban harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang memudahkan, yang lembut, yang dekat, maka Allah haramkan darinya api neraka. Jadi di Ramadan ini yang keras hati coba lembutkan, yang biasa teriak-teriak ya coba lembutkan lagi, ya yang biasa tukang tawar-tawar kalau di pasar mudahkan. Ya ibu kan kalau ke pasar itu kadang-kadang beli satu barang, Bu, ya sampai keliling itu, sampai mungkin ada 13 toko ibu lewati itu, gak cocok harga. Suaminya stres, Bu, nunggu satu barang kok 1 jam gitu ya. Rupanya keliling-keliling toko hasil bertengkar dengan penjual gara-gara harga, ya kan? Kalau hanya bedanya sedikit saja, Bu, sedekahlah, ya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba wa samhan idzash tara, kan gitu kata Rasul. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual dan ketika membeli. Dan itu bagian akhlak. Ibu nih pedagang nih kan, gara-gara uang sedikit saja, bertengkar gitu ya. Gak mau saya, 1.000 perak harus dibayar gitu ya. Tak ada mudah-mudahnya. Pembeli juga sama, menyusahkan penjual gara-gara tinggal 1.000 perak. Dia keliling-keliling 1 jam nyari uang 1.000 untuk kembalian tuh. Ya, bismillah saja. Ya kan? Jadi itu juga bagian daripada hayyin. Hayyin itu mudah. Ya, memudahkan orang. Layyin lembut. Ya, qarib, dekat dengan orang. Itu bagian akhlak. Kemudian juga yang nomor 13, at-tasbih wa tahmid. Berusaha untuk memperbanyak tasbih, zikir subhanallah, tahmid, zikir alhamdulillah. Sebagaimana hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, ketika dia sudah tua, tidak sanggup lagi banyak melakukan ibadah, maka Rasul menyarankan untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, dan begitu seterusnya. Dan keutamaannya adalah bisa membebaskan orang dari api neraka. Artinya perbanyak zikir di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian juga yang nomor 14, juga perbanyak berusaha untuk di sini al-iksar min hadzal dzikri fil yaumi wa lailah. Perbanyak doa yang lafadznya seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashran, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, a'taqa raqabatan kaman a'taqa raqabatan min waladi Ismail, maka pahala yang sama dengan orang memerdekakan seorang budak dari anak Ismail alaihi salam. Artinya seorang itu akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang terakhir, kalau Allah uji kita diberikan anak perempuan, ya, bukan anak laki-laki, ya, ibu punya anak perempuan sampai 5, sampai 6, atau sampai 3 gitu ya. Maka barang siapa yang mentarbiyah mereka sehingga menjadi wanita-wanita soleh anak-anaknya, maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, laisa ahadun min ummati ya'ulu salasa banatin aw salasa akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar. Tidaklah seseorang dari umatku memiliki 3 anak perempuan dan dia perbaiki pendidikannya kepada mereka kecuali akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Nah, upayakan 15 sebab ini dilakukan di bulan Ramadan. InsyaAllah Ramadan kita akan menjadi penyebab penghalang kita dari neraka. Wallahu a'lam bishawab.